Yang kedua, wasiat yang batil. Di masyarakat kita ni yang banyak tu wasiat batil. Wasiat batil tu, nak, kalau saya meninggal nanti rumah ini untuk anak perempuan bungsu saya. Untuk anak perempuan bungsu, jangan kita jual. Ini wasiat batil. Wajib dibatalkan. Kenapa? Karena kalau dia berwasiat begitu, berarti dia tidak setuju dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah sudah ada. Nah, sudah aturan yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsain. Untuk anak laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Tapi kalau nanti yang laki-lakinya berkata, "Dek, kita bagi sama banyak," tidak ada masalah. Tapi tidak boleh kita sebagai orang tua melanggar itu. Kalau adiknya laki, "Busahkan dibagi sama banyak." Kata yang laki-laki karena dia kaya, "Dek, yang bagian saya ambil sama kamu semua." Boleh je main berbagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari yang ke-19 dari hari-hari Ramadan 1445 Hijriah ini. Kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Al-Munawwarah yang saya hormati, pada zuhur hari ini kita coba bahas surat Al-Baqarah ayat 180 sampai dengan 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu datang tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta, hendaklah berwasiat kepada kedua orang tuanya, karib kerabatnya secara ma'ruf, dan itu adalah mesti bagi orang yang takwa. Ayat ini diturunkan oleh Allah sebelum surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan ayat 176, di mana Allah mengatur agar kalau sudah datang tanda-tanda kematian, maka dianjurkan atau diperintahkan, kalau kutiba itu diperintahkan untuk berwasiat kepada siapa? Lil walidain. Karena orang Arab itu kalau meninggal itu orang tua tidak mendapat warisan menurut adat Arab itu. Yang akan mendapat warisan adalah anak laki-laki yang sudah dewasa. Anak laki-laki yang belum dewasa tidak mendapat warisan. Anak wanita tidak mendapat warisan dalam Arab jahiliyah. Kemudian wal aqrabin, karib kerabat. Nah, karib kerabat ini adalah saudara-saudara dari almarhum. Haqqan 'alal muttaqin, itu mesti bagi orang yang takwa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Barang siapa yang merubahnya sesudah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosa ditanggung olehnya atas orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wasiat ini memang hanya sekali kita lakukan pada waktu hidup,
tetapi efeknya sangat besar bagi kita setelah kita meninggal. Jadi ini bukan amal harian, tapi amal yang mungkin muncul hanya sekali dalam seumur hidup. Maka tatkala kita berwasiat supaya anak-anak kita jangan berdosa, lengkapkan administrasinya. Ya, kalau perlu bawa ke notaris, jemaah yang berbahagia, sehingga pada waktu kita meninggal nanti tidak ada celah anak-anak kita untuk menyimpang. Karena kalau dia menyimpang, itu dosa ditanggung oleh yang menyimpang itu. Nah, kalau kita malas ke notaris, sebenarnya jalannya mudah. Kita buat, kemudian ditandatangani oleh kita, ditandatangani oleh seluruh anak kita, ditandatangani oleh saudara-saudara kita, kemudian nanti kita fotokopi, kemudian kita sebarkan. Nanti kalau anak kita lupa, bisa saling mengingatkan jemaah yang Itu untuk apa? Untuk mengantisipasi supaya wasiat kita ini tidak keliru, atau tidak dialihkan, atau tidak dirubah oleh anak-anak kita. Faman khafa min musin janafan aw isma fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang khawatir pada wasiat itu ada pelanggaran yang menyebabkan si berwasiat berdosa, maka wasiat itu boleh diperbaiki sehingga mereka tidak lagi berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam waktu yang relatif singkat ini, kita inginkan wasiat ini kalau mau berkonsultasilah dulu dengan ustadz yang alim, jemaah yang berbahagia. Kenapa? Jangan sampai perbuatannya sekali tapi menyengsarakan kita dalam kubur, jemaah yang berbahagia. Oleh sebab itu, pada zuhur hari ini saya ingin katakan wasiat itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, wasiat yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, wajib dilaksanakan oleh anak-anaknya atau oleh ahli warisnya. Seperti apa? Contohnya, kalau saya mati nanti, tolong sisihkan harta saya 10 juta, wakafkan ke Masjid Al-Munawwarah. Wajib dilakukan oleh anaknya, jemaah yang berbahagia. Atau kalau saya meninggal nanti, tanah kapling yang di sana kasihkan ke adik saya yang itu, kebetulan dia punya saudara yang miskin. Wajib dilaksanakan oleh anak-anaknya, jemaah yang berbahagia. Itu namanya wasiat yang hak, tidak boleh ada penyimpangan. Yang kedua, wasiat yang batil. Di masyarakat kita ni yang banyak tu wasiat batil. Wasiat batil itu, kalau saya meninggal nanti rumah ini untuk anak perempuan bungsu saya. Untuk anak perempuan bungsu jangan kita jual. Ini wasiat batil. Wajib dibatalkan. Kenapa? Karena kalau dia berwasiat begitu, berarti dia tidak setuju dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah sudah ada. Sudah aturan yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsain. Untuk anak laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Tapi kalau nanti yang laki-lakinya berkata, "Dek, kita bagi sama banyak," tidak ada masalah. Tapi tidak boleh kita sebagai orang tua melanggar itu. Kalau adiknya laki, "Busahkan dibagi samanya." Kata yang laki-laki karena dia kaya, "Dek, yang bagian saya ambil sama kamu semua." Boleh jemaah yang berbahagia, tapi jangan melanggar. Kenapa? Dalam hadis Nabi, la wasiyata liwarisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Anak kita tu ahli waris yang pasti mendapat. Jadi bagiannya itu tidak usah kita yang nyetir. Biarlah anak itu sendiri nanti berunding untuk seperti apa. Oleh sebab itu jangan coba berwasiat ke anak. Berwasiat ke anak itu akan membuat kita berdosa. Di masyarakat kita ini yang terjadi. Makanya ini yang kita kaji. Ini yang terjadi, ini yang kita sampaikan. Kalau ada yang sudah terlanjur, batalkan. Batalkan supaya apa? Supaya kita selamat nanti di yaumil mahsyar, selamat nanti di akhirat. Ketiga, wasiat yang tidak berhubungan dengan perintah Allah dan juga tidak berhubungan dengan perintah Rasul. Boleh dilaksanakan tapi juga boleh tidak dilaksanakan. Contohnya seperti apa? Saya nanti kalau mati minta dikuburkan di kampung. Padahal mengantarkannya ke Segunggung aja, sekarang ke
ke UK ya, mengantar ke UK aja tidak ada duitnya jemaah yang berbahagia. Minta berkubur je, kubur aja di UK aja. Nak berdosa kita menguburnya di UK walaupun dia sudah pesan ke kampung. Kenapa? Karena tanahnya di kampung itu dengan tanah di UK itu tidak ada bedanya jemaah yang berbahagia. Yang kedua, kamu nanti nikah kalau saya mati sebelum kamu dewasa, kamu nikah dengan kemenakan saya itu. Tidak boleh. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kenapa? Karena konsep Islam dalam bab munakahat itu dia adalah hak pribadi. Jadi tidak boleh ada orang tua bilang, kamu ni anak saya, hitam putih kamu saya yang menentukan. Keliru. Bapak yang begitu tidak pernah belajar itu ilmu fikih. Dia anak kita, tapi tidak kita yang menghitam putihkannya. Yang menghitam putihkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengarahkan boleh, mengarahkan anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan silakan, tapi dia tidak wajib. Kenapa? Karena dalam fikih Islam itu ayah dan datuk namanya wali mujbir. Wali yang boleh memaksa anaknya untuk nikah dengan pilihannya. Wali yang boleh memaksa cucunya untuk nikah dengan pilihannya. Tapi ingat, anak tidak durhaka tatkala dia menolak keinginan ayahnya berkaitan dengan jodoh, tidak berdosa tatkala dia menolak pilihan datuknya berkaitan dengan jodoh. Kenapa? Karena hak pribadi begitu besarnya yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka nanti kalau nikah itu biasanya kalau ada Pak Kuah itu, coba bawa saksi ke tempat pengantin perempuan, dengarkan, ia tidak setuju dia. Ya. Maka nanti ditanyakan tuh, nak setuju tak kamu saya nikahkan dengan si A? Setuju kan? Kalau ada yang nakal pengantin perempuannya, saya tidak setuju, pasti nikah tidak dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.